Selamat siang sahabat-sahabatnya keluarga Andito dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito. Saya Oji. Nah, kami berdua hadir lagi di channel ini. Kalau di video ini diambil dengan Facebook Live, melalui Facebook Live supaya apa? Supaya ada interaksi antara kami berdua dengan sahabat-sahabat yang menonton. Mungkin ada yang nonton, tapi juga ini menjadi bagian dari konten keluarga Nandito di YouTube-nya Wahyu Andito. Jadi buat teman-teman yang nonton ini boleh subscribe di channelnya Wahyu Andito. Di situ isinya adalah inspirasi kegiatan keseharian kami keluarga Nandito. Salah satunya adalah ngobrol-ngobrol saya dengan Oji. Kebetulan Oji umurnya berapa sekarang, Ji? 10, tahun ini 11. Tahun ini 11 tahun. Nah, kami mau ngapain siang hari ini? Kita mau ngobrol tentang ini. Ya, ini adalah sebuah buku novel Laskar Pelangi. Ya, mungkin buat sahabat-sahabat generasi orang tua ya, yang kemudian orang tua maksudnya seumuran saya, yang kemudian mungkin pernah membaca novel ini. Ini adalah salah satu novel yang cukup fenomenal karena terdiri dari empat buku atau tetralogi karyanya Kak Andrea Hirata. Hebat banget nih Kak Andrea Hirata ininya tulisannya di sini. Dan kenapa kemudian buku ini kami angkat di siang hari ini? Jadi salah satu aktivitas saya dan anak-anak Oji khususnya akhir-akhir ini, ya beberapa bulan terakhir ini sudah menjadi sebuah hal yang sedang kami biasakan dan sepertinya menyenangkan ya. Jadi sebelum tidur itu, setelah berdoa bersama, terus kita refleksi, membicarakan apa saja yang terjadi hari ini dan apa yang kita rencanakan esok hari. Nah, kita biasanya menutup dengan membaca buku. Saya sih membacakan buku. Buku apa saja? Dulu apa Ji? Sebelum kita baca-baca novel yang tebel-tebel begini, sebelumnya baca apa kita? Buku Stop kali ya. Oh, ada novel detektif Stop. Nah, mungkin buat teman-teman yang seumuran saya tahu ada sebuah buku detektif Stop. Siapa tokohnya? Eh, kan Stop itu terdiri dari 4 nama. S. Forti, T. Thomas, O. Oscar, P. Petra. Jadi Stop. Jadi Oji sampai hafal karena kemudian ada berapa? Mungkin lebih dari 10 atau 15 judul ya. Kita baca, kebetulan ada peninggalan, masih ada beberapa novel-novel Stop di rumah ini. Nah, ketika itu habis dan kemudian Oji mencari-cari lagi apalagi ya yang bisa dibacakan gitu ya. Terus kemudian tertunjuklah buku ini, buku Laskar Pelangi yang ada di rumah, dan kita bacakan, nggak tahu berapa lama nih kita baca, pokoknya bertahap aja. Kadang satu bab terdiri dari banyak halaman, ya udah satu babnya kita bagi menjadi 3 atau 4 malam pembacaan buku gitu ya. Jadi pokoknya dijalani dengan tahap karena tidak bisa dipungkiri novel ini juga bukan novel yang novelnya menyenangkan, namun bahasanya tidak terlalu ringan juga karena banyak kosakata baru yang kemudian menjadi pembelajaran kita bersama. Saya aja dulu yang pernah baca punya gambaran besar novel ini, begitu saya baca ulang lagi, saya bacakan dengan suara yang terdengar jelas untuk kepada Oji, itu saya juga iya cerita ini, buku ini memang seru banget. Nah, kita tanya langsung aja sama Oji. Ji, jadi ini ceritanya tentang apa? Jadi ceritanya tentang 10 anak 10 anak yang ini di buku-buku ini 10 anak yang 10 anak ya, tambah satu Bu Musnya di sini. gurunya 10 anak yang bersekolah di tempat terpencil di bagian kayaknya dekat lautnya gitu ya, kayak dekat lautnya Di pulau apa? Pulau Belitung. Di Pulau Belitung. Nah, terus 10 anaknya itu bersekolah di sana. Sekolah apa namanya? Sekolah Muhammadiyah di tempat terpencil. Sekolahnya udah gimana? Wujud sekolahnya kayak apa? Sekolahnya tuh kalau ada orang kesana kali ya, mungkin dikira itu udah tempat kosong, gak ada yang huni gitu, kayak Saking yang jeleknya yang kesana tuh rasanya tuh langsung takut gitu, kayak rumah berhantu gitu kali. Karena udah disebutnya meroboh. seperti gudang kopra katanya. Jadi saking bututnya sekolahnya itu sudah terbengkalai, bahkan hampir ditutup. Bersyukur ada 10 anak ini yang kemudian mendaftar di sebuah tahun sehingga kemudian sekolah itu bisa melanjutkan pendidikannya. Karena kalau kurang dari 10 orang maka sekolahnya ditutup. Siapa aja Ji tokoh-tokohnya dari Laskar Pelangi ini? Ada dari sini sih ada Ikal, Ikal, Mahar, Lintang, Lintang, Boran,
Bore ya. Bore, bacanya bore. Bore, terus habis itu Ikal, habis itu Samson. Samson, Kucai, Syahdan, Travani. Dua lagi Harun. Oh, 3 lagi berarti, 2 lagi setelah Harun. Sahara. Setelahnya apa ya, lupa. Yang Karena banyak. keturunan Tionghoa, Kiong. Kiong. Jadi inilah 10 anggota Laskar Pelangi ini, mereka memiliki latar belakang yang beragam, jadi sangat menarik ceritanya ini. Nah, dari sekian tebal novel ini tentu banyak sekali hal-hal menarik yang jadi ketika dibacakan itu ya kadang kita kaget, ketawa gitu, terharu. Nah, menurut Oji apa yang paling seru di cerita Laskar Pelangi ini? Bagian itunya Tuk Bayantula ya. Tuk Bayantula ini siapa? Tuk Bayantula diyakini para penduduk desa di Belitung itu adalah dukun ya. Raja di antara dukun. Orang pintar gitu ya. Orang pintar, kayak bisa menerawang masa depan gitu. Jadi apa ya, sangat dikagumi kesaktiannya gitu ya. Kenapa dia jadi menarik ceritanya? Karena waktu itu Mahar, Flo, kan dia kayak 2 anak di Muhammadiyah yang Flo ini juga anak baru ya. Anak dia baru baru. datangnya ketika Laskar Pelangi umur SMP, dia baru datang. Terus habis itu kayak gara kan salah satu dua yang anak paling kreatif di Laskar Pelangi, di ya, di Muhammadiyah. Laskar Pelangi. Nah, dia tuh gara-gara banyak eksperimen yang terlalu berlebihan gitu kayak itu jadi lupa kerjain PR atau jadi nilainya kalau Nobita ya kali kalau 100 itu jadi 20, Nobita masih 0, jadi lebih parah. Jadi nilainya jelek, terancam tidak lulus. Lalu mereka kan Mahar sama Flo punya tim gitu, tim penjelajah, tim ya pokoknya orang-orang satu minat dengan mereka lah. satu minat. Minat dengan hal-hal yang berbau mistis dan klinik, termasuk sama Tuk Bayantula itu. Terus? Nah, mereka gimana nih caranya? Gimana supaya jadi lulus ujian? Nah, tanpa belajar. Nah, mereka pergi tuh. Sebelum pergi mereka harus pergi ke nyewa kapal untuk pergi ke pulaunya, Pulau Lanun kalau nggak salah. Pulau Lanun. Jadi Tuk Bayantula itu tidak tinggal di pulau tempat mereka tinggal ya. Mereka harus nyebrang lautan dulu supaya kemudian ketemu sama Tuk Bayantula. Terus? Supaya ke sana mereka harus berjuang, misalnya harus jual-jual sepeda, jual harta benda gitu ya. Harta benda kayak benda kesayangan kalian, misalnya jual gitar ini atau jual kursi itu, jadi ada yang minjem duit. Nah, jadi kumpul jadi 1 juta, 1,5 juta buat tahun itu. 1,5 juta itu banyak kan. Nah, habis itu udah kan pergi ke Pulau Lanun, pas nyampe badai, kapalnya hampir rusak gitu ya. Nah, kena badai gitu, gelubak gitu. Mungkin sampai goyang-goyang banget. Hampir meninggal lah makanya yang ada di kapal itu ya, demi ketemu sama Tuk Bayantula. Terus? Nah, habis itu pas udah nyampe di Pulau Lanun, masuk kan jalan ya, kayak bayangin kalau berdesa aja kadang suka kumuh kan, apalagi cuma sendiri di pulau itu, jadi kumuh banget. Jadi udah pada berinding kali ya. Di dalam gua lagi. Habis itu Mahar, Flo masuk ke gua kan sama tim-timnya itu, termasuk 10 anak Laskar Pelangi. Enggak, anak Laskar Pelangi nggak ikut semua. Nggak ikut cuma semua. Ikal sama teman-teman si society itu. Kan cuma Ikal ya berarti. Iya, ikut cuma Ikal aja. Terus udah itu kan. Tapi nanti memang teman-teman Laskar Pelangi diceritakan apa yang mereka dapatkan. Jadi, nah terus habis itu udah kan. Jadi habis itu tiba-tiba ketemu tuh. Nah, aku nggak tahu sih ini ceritanya benar, tapi katanya jalannya aja benar menurut kepalanya Kak Andrea ya. Kayak jalannya di depan gitu. Mengejutkan. Gitu kayak petir gitu. Nah, habis itu si Mahar nyeritain semuanya kan yang dia ingin gitu. Saya ingin untuk lulus ujian supaya bisa masuk sekolah. Nah,
flow juga kan, terus habis Supaya itu jadi bisa kayak- lulus tanpa belajar bagaimana caranya karena nilainya jelek. oh iya, habis itu Habis itu tutupnya tuknya nggak kayaknya nggak ngomong gitu, mandang sampai alisnya gini sampai turun ketemu gitu. Habis itu masuk lagi ke dalam gua kan, habis itu kayak bunyi-bunyi, Iya. kayak bunyi-bunyi Orang berantem lah lagi gitu. berantem Pokoknya, dua gitu. Terus bunyi harimau lah, Iya. bunyi apa lah gitu. Nah, habis itu datang bawa sebotol gitu kayak botol, terus habis itu ada surat itu kayak botol. Kalau pada pernah nonton SpongeBob itu kayak kayak botolnya, tempatnya penyimpanannya resep rahasia. Krabby Krabby Patty Patty. yang Terus? diinjak lah. Nah, habis itu udah dikasihkan kalau kalian mau lulus ujian buka ini. Tapi bukanya di rumah ya katanya. Nah, pulang tuh Bangga ya. bangga banget, seneng Dapat banget. kunci jawaban supaya kemudian tidak perlu belajar Nah, habis itu biar lulus. habis itu pergi, udah kan udah pada itu, terus ke pohon. Untuk itu semuanya, semua hampir banyak penduduk desa datang ke sekolah Muhammadiyah untuk lihat Ustadz Tuk Bayantullah. Segitu terkenalnya Tuk Bayantullah. Terus habis itu udah kan udah pada ngumpulin banyak orang kan. Nah, ada banyak orang, terus habis itu pas dibuka, zup, cek cek cek, hasilnya mengejutkan sekali. Pas dibuka, kalau kalian ingin lulus ujian, buka buku, belajar. Ya, Berat. ya itu mah guru juga nyaranin gitu. Iya, tapi gara-gara cerita itu ya kita terpingkal-pingkal, kayak apa ya, saya mencoba menceritakannya dengan teatrikal dikit gitu ya, pokoknya biar menegangkan supaya Oji, wah ini apa nih jawabannya nih, ternyata wah seru belajar. Namun ternyata yang menarik memang dari kisahnya Tuk Bayatullah itu, kemudian memang Flo dan Mahar akan berubah kepribadiannya menjadi sangat santun, sangat baik. Mereka menjadi pembelajar, sepertinya perjalanan mereka menyeberang lautan hampir meninggal itu mencerahkan mereka bahwa memang segala hal yang terjadi di dunia ini perlu diusahakan, termasuk belajar. Bahkan sekelas Tuk Bayatullah saja di cerita itu memberikan hikmah yang seperti itu. Tidak ada sesuatu yang instan sebetulnya, semuanya perlu diupayakan. Nah, Ji, apa yang menurut Oji pelajaran paling berharga, atau apa pelajaran bisa kita ambil dari novel Laskar Pelangi ini? Kita harus mensyukuri karena masih bisa, misalnya kayak teman-teman semua misalnya masih bisa sekolah di tempat yang luas, itu kelas yang luas, masih kalau nggak salah lantainya, kalau gitu lantainya tuh kayak batu-batu kerikil, Ya, kali nggak gitu. ada lantainya Nggak ada malah. lantainya, batu-batu aja gitu. Jadi kalau terus nggak pakai sendal, kalau pakai sendal gitu gampang hancur. Nah, habis itu masih bisa sekolah di tempat yang misalnya temboknya masih berwarna gitu, kelasnya luas, itu bangkunya bagus. Nah, itu Bisa belajar dengan buku-buku yang lengkap. buku yang lengkap. Nah, terus yang hebatnya lagi kan karena 10 anaknya itu walaupun sekolahnya bobrok gitu kayak gudang kopra, kayak tadi Ayah bilang, kayak gudang kopra tetap semangat belajar gitu. Ya, tetap semangat belajar. Jadi buku ini kenapa kemudian saya bacakan juga karena saya melihat bahwa ada pembelajaran yang bisa kami ambil sebagai keluarga homeschooling, keluarga pembelajar mandiri, bahwa di setiap daerah, di setiap keluarga bahkan itu memiliki sebuah keunikan dan mungkin kebutuhan untuk belajarnya masing-masing. Nah, dari sini Oji belajar bahwa ada ya potret pendidikan di luar, karena kebetulan Oji kan memang tidak pernah merasakan bangku sekolah, jadi memang udah homeschooling dari lahirnya. Dan melalui buku ini saya ingin mengajak Oji melihat sebuah potret pendidikan yang memang terjadi di Indonesia. Karena beberapa kali kan juga Ayah membantu teman-teman dari Bakti Nusantara kan, Ji. Oji kan tahu Ayah pergi beberapa hari pernah ke Sekon di NTT, ada juga di Pandeglang, terus kemarin terakhir di Segeram Natuna. Itu memang ada tempat-tempat yang memang sangat membutuhkan sarana pendidikan. Nah, jadi melalui buku ini saya sih berharap Oji bisa mengambil sebuah hikmah bahwa pendidikan itu begitu berharganya dan dia memiliki sebuah
peranan penting dalam merubah kehidupan seseorang. Kan di bagian belakangnya kan ada ceritanya kan, bagaimana misalnya Kucai jadi politisi, terus ada misalnya katakanlah Akyong punya toko dan menjadi semakin sukses, terus Ikal lagi mengejar mimpinya. Belum selesai ya ceritanya Ikal kan, baru belum dilengkapi nih di Laskar Pelangi ini. Kita masih akan masuk ke cerita-cerita novel selanjutnya. Namun dari sini Oji bisa belajar bahwa betapa pendidikan itu sangat dibutuhkan untuk kemudian merubah pola pandang masyarakat di sana. Dan kebetulan kalau di Belitung ini kan sekolah Muhammadiyah. Nah, dan sebetulnya dari sisi parentingnya sendiri, saya memang meyakini betul kepada sahabat semua bahwa salah satu hal yang paling berharga di dalam sebuah hubungan antara orang tua dan anaknya adalah sebuah kedekatan atau bonding. Saya nggak tahu nih apakah kemudian dengan saya meluangkan waktu, menyempatkan, walaupun semalam maaf ya Ji, ayah nggak sempat karena sedang ada lembur pekerjaan sehingga tidak membacakan cerita semalam. Tapi kebanyakan hari ketika saya bisa membacakan cerita, itu menurut saya adalah bagian dari investasi waktu untuk membangun kedekatan antara saya dan Oji. Harapannya apa? Harapannya mudah-mudahan Oji bisa mendapatkan momen-momen yang membuat kami menjadi semakin dekat. Jadi semakin dekat, semakin sayang, dalam artian ketika suatu hari Oji nanti mendapatkan tantangan dalam kehidupannya, Oji ingat ada kok ayahnya yang kemudian hadir dulu, pernah bacain cerita. Dari situ kemudian ada hikmah-hikmah yang bisa disampaikan. Karena bisa jadi sahabat-sahabat semua, para orang tua, ketika kita menyamakan frekuensi terhadap anak kita, membaca buku kan salah satu cara untuk menyamakan frekuensi sebenarnya. Jadi saya dan Oji membayangkan sebuah hal yang sama, dan kita belajar dari kisah-kisah yang sama. Katakanlah di sini ada Lintang gitu ya, sebuah tokoh anak yang berapa kilo dia kalau misalnya mau belajar setiap harinya? 80 kilo dari rumahnya. 80 kilometer. Soalnya rumahnya di dekat laut ya. Iya. Itu aja sekolahnya di dekat laut. Naik sepeda Naik sepeda 80 bolak kilo. balik 80 kilo. 80, 160 kilo setiap Bukan, hari. pergi 40 pulang 40. Berarti 40 kilo ya? Iya, 80 kilo. Itu sama kayak kemarin tuh ayah ke Tangerang Selatan naik motor dari Cipinang Tangerang Selatan bolak-balik 90 kilo. Itu naik motor. Dia naik sepeda demi apa? Demi menempuh pendidikan. Walaupun kemudian di dalam cerita ini Lintang diedifikasi atau diidentifikasi oleh Kak Andrea sebagai berlian-berliannya Indonesia yang kemudian terpendam. Karena apa? Karena situasi dan kondisi pendidikan. Harapannya tentu makin kesini siapapun yang menyimak video ini dapat bisa melihat bahwa sesungguhnya potensi berlian-berlian itu ada di dalam diri kita dan diri anak-anak kita. Salah satu hal yang perlu terus dibangkitkan adalah membangkitkan rasa semangat belajar pada anak-anak kita, pada Oji, pada Yanti, pada semua anak-anak kita, bahwa mereka bisa, bahwa mereka memiliki kesempatan untuk seluas-luasnya menentukan jalan hidup mereka, tentunya di dalam jalan kebermanfaatan yang luar biasa. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita nggak bisa prediksi. Melalui peristiwa COVID ini, melalui peristiwa di rumah aja ini, tentu kita kan jadi punya banyak waktu terhadap anak-anak. Katakanlah, saya mungkin keluarga Nandito ini memang kebetulan kita memang udah homeschooling ya Ji. Kita memang lebih banyak di rumah, kata banyak ada keluar pun karena ada Oji renang atau ada kegiatan di klub puasa. Saya pun juga bersama istri menjalankan usaha juga banyak dari rumah, kadang keluar hanya untuk bertemu klien dan sebagainya. Namun kami sudah terbiasa berada di rumah. Nah, buat teman-teman yang kemudian mungkin waktunya sekarang jadi jauh lebih banyak terhadap keluarga dan anak-anaknya, ini bisa dijadikan salah satu kegiatan yang bermanfaat sahabat semua, yaitu apa? Membacakan buku cerita. Dan tidak usah ditahan-tahan sebetulnya ceritanya. Katakanlah memang di sini banyak kosakata yang apa ya, yang mungkin Oji baru dengar, makanya ketika di bagian terakhir ada namanya glosarium, itu sengaja dibacakan gitu. Saya juga pusing bacanya karena isinya bahasa Latin dan sebagainya. Oji juga mungkin ini opo lagi didengarkan, tapi ini adalah bagian dari menambah kosakata ya, tentang apa, bunga, pohon, istilah-istilah Melayu itu dibacakan semua. Tentu dari sisi orang tua tetap ada kontrol, tetap ada sensor pribadi. Maksudnya ada kata-kata yang terlalu kasar, atau kemudian kata-kata yang mungkin
menurut kita belum pantas untuk usia Oji, ya kita bisa skip, kita bisa ganti, cari padanan katanya dengan kata-kata yang lebih bisa diterima dan lebih lebih aman lah. Andai kata kemudian suatu hari Oji mendapatkan kata itu sendiri, itu bisa jadi bahan diskusi. Tapi kita bisa mensensor sebetulnya kalau ada hal-hal yang menurut kita kata-katanya kurang nyaman untuk disampaikan. Gitu. Oji, ada yang mau disampaikan lagi seputar Laskar Pelangi? Paling kasihannya aja sih yang Kasihan Lintang. Lintang ya. Hmm. Jadi ketika Oji punya kesempatan untuk belajar, ada Oji bisa terakses ke internet, Oji bisa ada orang tuanya yang untuk diajak diskusi, Oji mau belajar apa tentang apapun lagi. Oji kan sekarang lagi senang belajar sulap misalnya, dia ketemu video-video yang mengajarkan trik-trik sulap sederhana. Banyak sekali yang bisa dipelajari sahabat semua. Tinggal kemudian kita menjadikan anak-anak kita sebagai pembelajar mandiri, tumbuhkan minatnya, semangatnya untuk belajar. Bahkan karena Oji lagi minat nih, semalam sudah dimulai Oji pertama kalinya mengedit video sendiri ya. Video, jadi Oji bikin konten tentang permainan Minecraftnya, terus saya dorong, saya ajak karena Oji sudah terlihat bersemangat untuk kemudian bisa membuat konten video untuk channel YouTube-nya sendiri. Maka itu saya berikan kesempatan dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal yang bermanfaat buat Oji, karena di era digital mendatang sedapat mungkin karena informasi begitu banyak tersebar, sedapat mungkin mari kita menggeser atau melengkapi keseharian kita, bukan hanya menjadi pengkonsumsi media-media digital, informasi, internet, media sosial dan sebagainya, namun juga kita menyediakan kontennya, kita ikut berkontribusi, ikut menghasilkan. Nah, itu yang lagi saya coba tanamkan di Oji. Ya sahabat semua, terima kasih loh sudah berkenan hadir dan ngobrol-ngobrol. Kenapa kemudian saya dan Oji, saya ingin kemudian saya dan Oji ngobrol tentang Laskar Pelangi supaya ini menjadi sebuah cerita yang kami bungkus, yang bisa kami dokumentasikan di channel YouTube saya di Wahyu Andito. Karena apa? Kami mau masuk ke novel berikutnya, yaitu si Sang Pemimpi. Cerita tentang apa? Nanti tunggu aja. Kalau sudah ceritanya selesai, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi seperti ini. Siapa tahu bermanfaat. Sebelum kita tutup, terima kasih loh teman-teman. Kalau ada yang mau meninggalkan komentar, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Boleh di YouTube ini, di Instagram juga boleh. Akan saya naikkan juga di IGTV-nya @wayandito, dan juga di Facebook juga boleh. Kita sapa dulu ya, Ji. Om Tante yang ikut ngobrol nih, ada Bang Ahmad Yusuf Afandi, ada nih Bang Hamonangan Nasution, ini tinggalnya di Batam. Batam itu tetangganya Belitung. Jadi mungkin beliau lebih tahu bagaimana suasana Belitung yang sekarang gitu. Terus ada Kak Evita, terus ada Kak Fatul Rahmah Siregar. Terima kasih loh sahabat-sahabat semua sudah ikut mendengarkan obrolan kita siang hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, bagi saya pribadi, salah satu yang menjadi alasan terbesar menerapkan homeschooling untuk anak-anak adalah karena saya ingin membangun bonding, kedekatan sedini mungkin. Karena cepat atau lambat, Uji sekarang umur berapa? 11 tahun? 10. Tahun ini? 11. Nah, 11 tahun. Berarti tinggal 6 tahun lagi kesempatan saya. Kalau misalkan katakanlah 17 tahun adalah sebuah momen di mana mereka akan sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri sepenuhnya, tinggal sebentar lagi, nggak kerasa. Terima kasih sahabat semua, selamat membangun bonding yang semakin erat terhadap anak-anaknya. Tentunya di masa selama di rumah aja ini, kita manfaatkan untuk semakin dekat dan semakin dekat lagi kepada keluarga dan juga anak-anak kita. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi di vlog-vlognya keluarga Nandito yang lainnya. Bye-bye.